Bismillahirrahmanirrahim. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwah sekalian, kajian ini sebetulnya setengah serius ya, karena saya datang ke sini untuk silaturahmi, bukan untuk tabligh, dan waktunya sekarang pun masih COVID ya. Ini udah dapat izin? Udah? Hah? Oke ya. Dan meskipun suasana kajiannya setengah serius, maka materi kajian harus tetap serius. Tema yang diberikan ke saya cukup menarik, yaitu jagalah akidahmu. Kenapa? Karena kehidupan kaum muslimin sekarang ini bukan hanya jauh dari akidah, tapi dijauhkan dari akidah Islam secara sistematik. Caranya, orang sekarang ini dibuat untuk ragu-ragu terhadap agamanya, tidak yakin agamanya itu bisa menjadi solusi hidup, dan yang lebih mengerikan, Islam itu sudah membenarkan katanya siapa itu, Karl Marx ya, atau yang agama itu candu kehidupan, sehingga siapapun yang beragama dengan sungguh-sungguh itu ragu-ragu untuk bisa hidup, untuk bisa berkiprah. Contoh aja gini, banyak orang Islam gak yakin bisa menjadi pengusaha sukses dengan Islam. Bahkan banyak orang Islam yang gak yakin kalau jadi pejabat muslim itu bagus. Ya. Banyak orang Islam yang takut membawa keislamannya ke tengah kehidupan sekarang, sampai hanya sekedar mengucapkan semoga Allah memberkahi kita, itu aja nggak berani. Beraninya cuma Tuhan, semoga Tuhan ya. Bahkan hanya menyampaikan salam pun kurang pede, harus menyampaikan salam yang banyak sekali itu. Oke. Inilah yang akhirnya nampak antara Islam dengan kehidupan itu terjadi sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Jauhnya peran agama dalam kehidupan dan jauhnya kehidupan dari nilai-nilai Islam.
Makanya ketika seorang muslim membaca ayat-ayat yang terkait dengan janji Allah bahwa Islam itu menang, Islam itu akan begini begitu, itu kandas. Contoh kalau kita baca di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah menjanjikan kemenangan buat umat Islam, kokohnya agama Islam, bahkan mereka hidup tenang. Tapi kenyataannya umat Islam kalah, hidupnya tidak tenang, termarginal, kan begitu. Pertanyaan itu jawabannya kenapa? Karena kita tidak mewujudkan ya'budunani la yusyriku bi syai'ah. Ya'budunani la yusyriku bihi syai'ah. Enggak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa syarat. In tansurullaha yansurkum. Rasulullah juga mengatakan apa? Ihfadillaha yahfadkum. Ihfadillaha yahfaduk. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u. Masya Allah, enggak main-main. Allah membela siapa? Anil ladzina amanu. Pertanyaannya, sudahkah umat Islam ini merealisasikan iman dan konsekuensinya? Kita juga mendapatkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan bumi. Itu. Dan Allah juga menegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak atasku, kata Allah, membantu, menolong, menguatkan orang Islam. Nah, disinilah muncul satu pertanyaan. Islam begitu hebat, janji Allah begitu jelas, Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran di mana-mana, kekalahan di mana-mana, termarginal, terpinggirkan? Bahkan cerminan umat ini persis yang digambarkan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Yushiku an tada'alikumul umam. Hampir-hampir umat lain akan mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Umat yang menjadi bulan-bulanan umat lain, umat yang menjadi bancaan umat lain. Kenapa? Rasulullah menjawab ketika sahabat itu bertanya, awamin qillatin yawma idin nahnu ya Rasulullah. Apakah ketika itu jumlah kita sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak.
walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kalian seperti buih dan sampah banjir. Antum pernah melihat sampah banjir? Anda lihat nggak, Pak? Lihat. Atau nggak pengalaman banjir? Itu biasanya rumput, sandal jepit-jepot, celana dalam bekas nyangkut di pohon. Diambil sandalnya repot, diambil celana dalamnya juga nggak manfaat. Subhanallah, Pak, pemulung itu masih seneng kalau dengar sampah pabrik. Bandar limbah itu juga berbahagia kalau dengar sampah rumah tangga. Tapi sampah banjir nggak ada yang minat. Umat yang sangat-sangat tidak dipertimbangkan dan tidak dibutuhkan. Kenapa? Alasannya, kata Rasulullah, wala yaqdifannallahu ta'ala wala yanzi'annallahu ta'ala fi suduri aduwikumul mahabah. Allah akan menarik dari dada-dada musuh kalian rasa takut. Coba antum perhatikan, minoritas kafir saja sudah tidak takut mayoritas muslim, apalagi yang di mereka mayoritas. Kenapa? Jawaban Rasulullah jelas, wala yaqdifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna. Allah akan menimpakan kepada hati kalian penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci mati. Kecintaan kepada dunia sehingga ulama menjual fatwa. Kecintaan terhadap dunia, seorang muslim akan melepas identitasnya. Kecintaan kepada dunia, seorang muslim rela untuk melepas dan mengelucutin seluruh kepentingan agamanya demi dunianya. Disinilah mulai muncul degradasi akidah, muncul lunturnya keyakinan, muncul ketidakseriusan beragama, muncul ketakutan kehilangan duniawinya. Makanya kata Rasulullah, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min khirsil mar'i 'alal mal wal wasyraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Sering saya sampaikan di mana-mana, kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian binatang buas, paling sadis itu serigala. Kalau nggak percaya, antum lihat film apa itu, Flora Fauna ya, dunia hewan tuh, itu acara TV yang paling halal itu. Lihat ketek telanjang halal, ingat ya, antum lihat singa kawin juga halal. Itu makanya kalau antum masih nggak bisa ngelepas televisi, itu antum setel dunia flora fauna, udah selesai. Antum cek singa yang katanya raja padang pasir, raja hutan, itu masih santun kalau merekam mangsanya. Udah adzan. Lanjut ya. Ya, pokoknya berhentinya utuh gitu ya. Biar nggak kayak sinetron. Diputus lagi seru kan gitu. Oke. Nah, kalau serigala itu tidak dimakan hidup-hidup. Jadi serigala itu nemu kambing, dicaplok, langsung diseset,
dimakan dagingnya, kambingnya masih hidup. Coba bayangkan kalau dua serigala sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, gimana? Itu katanya Rasulullah masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Inilah yang menyebabkan segmen ini yang membuat Islam itu kalah, umat itu mundur, kita tidak berdaya. Oke. Nah, pada kesempatan pertemuan ini saya akan sampaikan ada beberapa poin akidah yang sudah mulai luntur di tengah umat, yang menyebabkan umat ini lemah, kalah, sehingga gampang kena penyakit wahan tadi itu, yaitu hubbud dunya qarib, karena nggak punya imun, nggak punya benteng, imunnya itu lemah. Jadi dia itu sangat lemah terhadap godaan dunia, sangat tidak punya daya tahan menghadapi fitnah dunia. Apalagi fitnah laki-laki sekarang kan harta, tahta, terus sepeda. Nah, gini gitu ya. Ya, kalau wanita kalah, banyak istri ditinggal untuk sepedaan, ya. Gitu. Harta, tahta, sepeda. Jadi sekarang banyak laki-laki gila sepeda atau sepeda gila, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah muncul banyak di kalangan umat ini ingkar sunnah. Secara terang-terangan atau semu. Terang-terangan dia hanya mengambil dari Quran saja. Secara semu dia tidak punya peduli terhadap sunnah. Tidak punya kepedulian terhadap simbol-simbol sunnah, bahkan meremehkan, sama, atau membatasi sunnah-sunnah secara spesifik, ciut, ya, itu, ya. Udahlah, antum jangan bahas yang gitu-gituan, itu kan khilafiyah, itu kan kecil, masalah-masalah khilafiyah itu. Jadi orang yang ingin menghidupkan sunnah itu dituduh membesar-besarkan masalah khilafiyah. Ya, kalau yang ingkar sunnah yang sejati itu kan total mengingkari sunnah, nggak mau Quran, itu ada. Ada yang mengingkari sunnah yang tidak sesuai dengan Quran, alias kalau sunnah itu masih cocok dengan Al-Quran diterima. Ada yang ingkar hanya sunnah yaitu hadis ahad saja. Pokoknya hadis ahad di dalam masalah akidah saya tidak terima. Ini ingkar sunnah yang konvensional. Ada ingkar sunnah yang kontemporer, yaitu mereka yang tidak punya gairah ketika sunnah disebutkan, tidak punya gairah ketika sunnah dikaji, tidak punya perhatian ketika sunnah dihidupkan, bahkan kecenderungannya dimusuhi kalau tidak dikatakan itu kan remeh-temeh mas. Itu udahlah, jangan bahas masalah isbal, itu remeh-temeh. Itu Amerika udah nyampe bulan masih mempersoalkan tahlilan, mempersoalkan maulid, ulang tahun. Aduh, nggak zaman mas, Cooper, gitu kan gitu. Ini yang sering tidak dipahami oleh sebagian umat Islam, bahwa ini adalah gerakan ingkar sunnah. Tuh. Saya sering mengatakan gini loh, apa jeleknya kita memperhatikan isbal juga, memperhatikan umat Islam yang terzolimi. Kadang-kadang kan, hari gini juga masih membahas masalah yasinan, tahlilan. Sementara teman-teman kita di mana tuh,
Di Thailand atau di mana yang dibantai itu? Di mana? Myanmar dibantai. Loh, apa jeleknya? Myanmar juga kita perhatikan, Isbal juga kita perhatikan, tahlilan juga kita perhatikan, yasinan juga kita perhatikan, ulang tahun juga kita soal, nasib teman kita kaum muslim di Palestina juga kita perhatikan. Jelek nggak begitu? Jelek nggak kira-kira? Nggak ada jeleknya. Jeleknya di mana? Jadi itu sebetulnya cara mereka untuk mengeliminir sunnah, untuk mengecilkan peran sunnah. Padahal di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, di kalangan ulama-ulama mazhab, tidak pernah meremehkan sunnah meskipun hal yang kecil sekali. Anak kasih contoh. Ibnu Umar itu orang yang paling tinggi di dalam mengikuti sunnah, sampai wudhunya mengikuti wudhu Rasulullah, kencingnya kencing di tempat kencingnya Rasulullah. Ini ijtihad Umar. Itu kalau zaman sekarang diremehkan, apaan itu, kolot banget, okay? Kolot banget. Sampai soal azan. Jadi semua itu. Yang kedua, karena waktu ini, yang kedua yang menyebabkan umat Islam itu lemah, tidak berdaya, bukan soal A, B, C yang sekarang diangkat di tataran media, diomongin oleh banyak cendekia. Tapi sebetulnya yang bikin lemah umat Islam yang kedua adalah meninggalkan hukum Allah. Allah sudah jelas menegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Kafir, zalim, fasik. Pak, saya ajak berpikir antum semua supaya logika kita itu agak sedikit hidup. Mas, antum rela perkara-perkara penting antum, khususiyat antum, dihukumi dengan hasil otak-atik otak manusia yang kadang pembuat hukum itu lebih rendah statusnya daripada antum. Coba antum berpikir, apa iya harta saya yang saya cari, saya lepaskan, bahkan kemaluan anak istri saya dihalalkan, diharamkan oleh hasil godokan olahan hukum buatan manusia yang manusia itu sendiri lebih rendah daripada kita. Logika antum pakai itu dulu sebelum antum pakai ayat-ayat. Nggak mau itu. Contoh, anak antum diperkosa, diputuskan menurut hukum adat, yang memperkosa hanya disuruh untuk menyumbang 4 truk pasir. Maaf ya, ini anak kasih contoh, 4 truk pasir untuk memperbaiki jalan yang panjangnya 50 meter. Hasil Allahu Akbar, kemaluan anak antum, kemaluan istri antum, yang itu adalah kehormatan, kesucian paling tertinggi, dihukumi hasil otak-atik buatan manusia. Sementara anak nanya lagi logika, Pak, jawab dengan gentle, kalau enggak sportif. Kalau saya jadi deg-degan kalau ngaji antara maghrib dengan isya itu. Ini lanjutin nggak nih? Lanjut dikit ya. Soalnya
baru 2 padahal ada 15 ini. Udah sampai jam 12 ya. Gini. Gini. Antum ketika beli mobil mahal yang saya naikin tadi kan dijemput Alphard, baru kali ini saya ngaji dijemput Alphard. Itu produk apa? Toyota ya. Kira-kira mungkin nggak antum ingin punya Alphard supaya awet, antum rawat pakai bukunya Bajaj. Antum ngerti mobil Bemo? Kalau enggak Carry apa mobil Suzuki Carry itu. Kira-kira antum mau ngerawat mobil Alphard pakai buku panduannya mobil Suzuki Carry, kira-kira awet nggak itu mobil? Ya habis diservis Alphardnya malah loncat-loncat. Loh mas ini gitu. Oke, ini kita hidupkan cara berpikir, coba kita itu mencerna. Oke. Begitu juga, Mas, yang membuat manusia ini siapa? Siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Bukankah sekarang ini paling patut kita pakai aturan yang kita ambil dari buku yang menciptakan manusia, yaitu siapa? Allah. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dan ini ya, Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi. Ini sejatinya ada satu keperluan tinggi besar apa? Untuk merawat kehidupan supaya utuh. Nah terus kemudian antum rawat pakai kitab-kitab lain, gimana? Ini anak aja antum supaya berpikir sehat. Kira-kira matuk enggak gitu loh Pak? Kata orang Jawa itu matuk itu apa sih? Cocok enggak? Antum punya mobil Alphard ingin supaya awet, dirawat pakai buku panduan yang dikeluarkan mobil Suzuki Carry. Apalagi Bemo, apalagi Bentor. Nah, subhanallah, Allah menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak mungkin enggak dibikinkan panduan. Enggak mungkin. Itu azan dulu ya. Baik. Terus anak percepat aja biar dapat poin banyak. Yang berikutnya, banyak sekarang ini muncul penghina agama. Ini yang Masya Allah ya. Dengan mudah sekali orang Islam sendiri melecehkan ajarannya, entah kepada simbol Islam itu sendiri, entah itu kepada Nabi Muhammad, entah kepada Al-Quran dan termasuk Sunnah. Oke, selanjutnya ya termasuk sahabat. Nah, ini yang penting. Banyak terjadi penyimpangan terhadap asma wa sifat. Jadi selevel orang-orang yang berpendidikan itu nggak tahu di mana Allah, gimana cara berdoanya. Ya, coba bayangin Pak, udah mau meninggal dunia itu nggak tahu di mana Allah, kan kapan menyembahnya? Itu bingung. Ya Allah memang nggak butuh arah, Allah nggak butuh tempat. Untuk kita ini supaya bisa mengenali Allah, itu butuh mengarahkan. Jadi gitu. Ya sementara sekelas budak aja di zaman Rasulullah ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, fis sama. Makanya cukup cerdas jawaban istri Maki Ibnu Ibrahim ketika kedatangan istrinya Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan itu tokoh Jahmiyah. Kata istrinya Jahmiyah, Ummu Ibrahim, istrinya Maki, kata suamimu Allah punya aras. Tukangnya siapa? Tukangnya siapa yang bikin aras? Jawaban istrinya
Makki, yaitu Ummu Ibrahim, yang buat atau yang menjadi tukangnya buat aras adalah yang membuat gigimu nongol. Jadi karena gigi istrinya Jam bin Safwan itu giginya nongol. Itu paham nggak? Itu tukangnya itu yang bikin gigimu itu. Astaga. Pak, sebetulnya kenapa sih ada orang yang kalau ditanya Allah itu di mana? Ya di mana-mana. Ini sebetulnya akidah Jahmiyah kan, coba bayangkan. Selevel orang berpendidikan aja nggak ngerti kalau itu akidah Jahmiyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tertuang jelas clear di dalam surat Al-Hadid ayat 4. Antum buka sendiri karena waktu. Anda ingin jelaskan kenapa Jahmiyah itu mengatakan Allah di mana-mana? Karena Allah itu tidak bisa disifati dengan arah dan tempat. Terus kalau kamu ditanya tentang Allah, Allah di mana? Ya di mana-mana. Gitu loh. Paham? Ya di mana-mana. Karena Allah itu tidak bisa disifati tempat dan arah. Kalau yang dimaksudkan tempat menurut paradigma manusia, makhluk, eksistensi makhluk, ya jelas tidak. Kalau kita pahami hakikat itu sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, maksudnya Allah istawa 'alal arsy, artinya tinggi dan ada di arsy. Satu ayat pun tolong ana tantang kepada antum hadirkan satu ayat, satu hadis dan pendapat salafus soleh yang mengingkarinya, nggak ada. Bahkan sebaliknya, banyak ayat, banyak hadis yang menetapkan Allah itu di atas langit. Mas, saya tanya sama antum, ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Allah di mana? Raja Ampat. Amalnya sama itu. Kan itu hadis Isra Mi'raj itu pun disepakati oleh semua kaum muslimin ya. Dan ketika peringatan Isra Mi'raj pun diceritakan ya. Tanya kepada penceramah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Allah di mana? Di Gua Selarong? Di pantai mana? Raja Ampat? Di Gunung Kidul? Enggak. Di atas langit. Allahu Akbar. Kenapa antum muter-muter mengingkari? Anehnya kalau berdoa juga ke atas langit. Bahkan dia kecolongan sendiri. Kita semua ini yang menanggung rezeki kita adalah Allah yang di atas langit. Jadi kecolongan sendiri ketika ceramah. Gerakan itu Pak tidak bisa ketika dia itu menjelaskan tentang karunia rezeki Allah ini kan gitu, nggak mungkin Allah gitu kan. Coba aja cek penceramah itu yang menanggung, yang menjaga kita semua adalah Allah yang di dalam bumi, enggak begini. Ya Allah, tubuh antum, jari antum, hati antum, perasaan antum itu semuanya ke sana. Saya akhiri dengan firman Allah di dalam surat Al-Hadid tadi, indah sekali. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Enak. Allah lah yang menciptakan langit ini 6 hari, kemudian semayam di atas aras, mengetahui apa yang masuk ke bumi, keluar dari bumi, turun dari langit, yang naik ke langit. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersamanya apa? Yang bersama penglihatan Allah, pengetahuan Allah, pengliputan Allah, pendengaran Allah. Maksudnya di mana saja antum diketahui Allah. Karena tadi Allah mengetahui yang turun, yang naik, yang masuk, yang keluar dari bumi. Mengetahui. Makanya ayat ini juga diakhiri bukan zat tapi sifat.
wallahu bima ta'maluna basir. Di mana saja antum berada berbuat, Allah melihat antum. Apanya yang susah, Pak? Pakai muter-muter untuk ditakwil. Itu namanya mau nunjukin apa itu, telinga kiri aja pakai begini. Ini Mas telinga saya. Kalau begini kan enak, gitu Pak. Mas, telingamu mana? Ini Pak. Yang satunya ini. Ini enggak. Gini. Kan ribet sendiri. Kan Mas, kenapa antum mengingkari Allah bersemayam di atas aras? Wah, masalahnya gini Mas, kalau di atas itu kan berarti menempati satu tempat. Terus kalau menempati satu tempat berarti butuh tempat itu. Itu kan persepsi antum. Kalau di atas butuh di bawah. Padahal makhluk aja tidak tentu kok yang atas selalu butuh bawah. Contoh, kipas di atas kepala saya. Kipas butuh kepala antum? Enggak juga. Itu. Tapi gini Pak, kalau kita sifati di atas ini kan sama dengan makhluk. Loh, nggak usah jauh-jauh. Allah hidup, antum juga hidup, sama. Allah mendengar, antum juga mendengar, sama. Allah mengetahui, antum juga mengetahui, sama. Oh nggak gitu Pak, maksudnya mengetahui Allah ya beda dong sama dengan mengetahui kita. Hidupnya Allah beda dengan hidupnya kita. Ya sama Mas, semayamnya Allah itu beda juga, turunnya Allah juga beda. Wong turun, bahasa turun antar makhluk aja Pak beda-beda. Turun gunung, turun berok, beda nggak? Beda nggak? Turun tahta, turun berok, turun gunung, turun kursi, beda. Ini bahasa makhluk loh Pak. Hakikat turun di antara makhluk saja berbeda-beda. Apalagi sekarang ini, contoh presiden turun jabatan, apakah membutuhkan untuk mengosongkan dalam makna yang pendawi? Enggak. Turun berok, beda lagi. Kaki, Allah punya kaki, antum punya kaki. Lo jangankan kaki Allah dengan kaki manusia, kaki makhluk aja beda-beda. Kaki kursi, beda nggak sama kaki macan? Beda nggak sama kaki antum? Pak, jangankan kaki gajah, kaki macan, kaki kursi. Kaki antum saja secara hakiki berbeda jauh. Bentuknya, ininya. Kalau memang begitu, kesalahan manusia di dalam memahami hakikat asma Allah, sifat Allah itu apa? Ketika dia itu mencerna sifat-sifat Allah, langsung persepsi yang dibangun itu persepsi makhluk. Contoh gini loh Pak, anak kasih contoh. Anak yang merengek-ngerengek ke bapaknya, Pak, minta HP dong Pak, ini kan pembelajaran jarak jauh, pokoknya nangis-nangis, pokoknya saya minta HP. Bapaknya pergi ke pasar, pokoknya ke mana, ke toko. Ketika bapaknya pergi ke toko HP, anak itu belum pegang HP kan? Belum. Tapi di benak anak itu udah ada belum persepsi HP, kebayang HP itu apa? Nah itulah. Jadi ketika orang itu bicara HP, yang ada adalah apa? Bayangan yang ada di dalam dunia makhluk, HP. Begitu juga ketika dia bicara kaki, langsung bayangan kaki manusia ini. Padahal hadirin sekalian, yang sama itu cuma makna, secara hakikat berbeda. Jangankan antara wajah Allah dengan wajah makhluk, kaki Allah dengan kaki makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk. Wajah antar manusia aja berbeda. Wajahnya Ahmad sama wajahnya Ketek berbeda nggak? Wajahnya Darwin sama wajahnya orangutan beda nggak? Beda. Darwin yang bapaknya katanya nenek moyang, ya, yang nenek moyangnya Ketek itu loh Pak. Itu coba jejerin, ya, Darwin sama orangutan, sama nggak? Nggak sama. Itu
Padahal antar wajah manusia, antar wajah makhluk, apalagi khaliq wal makhluk. Makanya di sini Islam memutus laisa kamitslihi, enggak ada sesuatu secara hakiki yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi Islam tetap menetapkan wa huwas samiul basir. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah sepakat Allah bersemayam secara zat di langit, ilmu penglihatannya, pengliputannya, pendengaran di mana saja antum berada, Allah melihat antum, mendengar antum. Anak kasih cuplikan dikit. Masya Allah Pak. Aisyah ketika sebab turunnya surat Al-Mujadalah, ada seorang perempuan yang ngadu dizihar oleh suaminya, kan gitu. Ngadu ke Rasulullah. Apa kata Aisyah? Saya di belakang tabir sayup-sayup, kadang dengar kadang tidak, pengaduan perempuan itu kepada Rasulullah. Allah mendengarnya dari atas langit. Qad sami'a Allah. Coba lihat, qad sami'a Allah. Itulah perbedaan hakikat pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Allah kasih cuplikan sedikit. Perbedaan ilmunya Allah dengan ilmu kita, pendengaran Allah dengan pendengaran kita, penglihatan Allah dengan penglihatan kita, termasuk tangan Allah dengan tangan kita, wajah Allah dengan wajah kita, dan seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oke, saya kira itu sekedar. Sebetulnya saya tadi ancang-ancangnya agak terlalu berlebihan, ya, tapi nggak apa-apa karena ini hanya sekedar ya rehat sejenak untuk kunjungan. Yang paling penting anak-anak silaturahmi kita antum dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kapan-kapan kita kembali ke sini lagi, ya, tabligh hari Ahad itu pagi sampai asar untuk membahas satu buku yang ilmiah, kajian yang runut. Intinya saya simpulkan begini bahwa ikhwah sekalian, kita di dalam menghadapi hari-hari akhir, zaman akhir penuh fitnah, tidak ada solusi yang terbaik sering-sering menyambungkan hati pikiran kita dengan ilmu dan ulama. Udah titik itu. Selain itu nggak bisa. Karena suasana itu menjauhkan kita, gampang melupakan agama, gampang. Ya Allah Pak, jangankan antum, kita aja kadang-kadang materi-materi itu sering lupa, padahal kita kaji tiap hari. Demikian jam 19.59 dan insya Allah ini berapa? Oh masih lama. Oh masya Allah. Oke, anak lanjutin. Masya Allah. Nah, ini penting nih. Nah, selanjutnya yang penting adalah, maaf Pak, ini sudah mulai banyak dilupakan oleh kaum muslim, yaitu banyaknya orang-orang yang menghidupkan tempat-tempat keramat dan angker, dengan alasan wisata religi dan yang lainnya. Padahal akhirnya istighosah kepada makhluk. Ya, dengan mudah orang itu datang dulu, dengan mudah minta berkah keris, dengan mudah dia bertapa mencari wangsit di tempat-tempat angker, ya, dan yang lainnya. Padahal itu semuanya tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Contoh aja Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masa kecil diajak atau disuruh orang tuanya untuk jual patung. Beliau menawarkan patung itu sambil nenteng patungnya,
Wahai saudara-saudara sekalian, silakan beli patung yang tidak membawa manfaat dan juga bahaya. Akhirnya apa? Para penggemar patung lapor ke bapaknya, Azam, anak kamu itu kurang ajar, gimana bisa laku patungnya? Silakan beli patung yang tidak mendatangkan manfaat dan juga bahaya. Ini sambil dakwah dia, jualan patung. Terus kemudian ketika dihancurkan pun, dia pahamkan, ya, bal fa'alahu kabiruhum hada, yang melakukan ini yang gede ini. Fas'aluhu in kanu yantiqun, tanya kalau dia bicara. Tidak bisa bicara. Kenapa Pak? Karena lemahnya akidah tadi. Ketika orang itu menghadapi mara bahaya, larinya itu bukan kepada Allah, mengadunya itu bukan kepada Rabb, mencoba di sujud-sujud dia memohon kepada Allah, tapi tidak. Ada sebagian mereka nyekar ke tempat kuburan si fulan, sebagian mereka mendatangi dukun, sebagian mereka istighosah memanggil-manggil yang dianggap wali. Dan ini sudah lepas dari perhatian kita. Ya, di sana ada tukang sihir, ya, cimat-cimat. Ini selagi umat Islam masih tertawan dengan perkara-perkara itu semua, maka semua hal itu akan menyebabkan umat Islam ini mundur dan tidak bisa maju. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ada yang tanya, silakan kita dialog. Silakan Pak. Ya, langsung nggak apa-apa. Ya. Yang mahasiswa ada nggak suka kritis nih? Silakan. Fadhal. Ya. Hah? Ya. Fadhal. Ya, silakan. Tafadhal. Mungkin bisa memberikan hadiahnya Ustaz. Iya, yang bertanya langsung saya kasih buku saya, Fakta Baru Wali Songo. Silakan. Kapan-kapan nanti kita bedah di sini. Ini penting sekali. Ini saya meneliti selama 10 tahun. Jadi buku fakta. Ya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mendingan langsung aja. Yang kenceng. Jadi di kampus maupun di masyarakat sekarang sudah banyak aliran-aliran yang menyimpang. Iya. Pertanyaannya? Bagaimana cara kita menanggapi kita selaku terdakwa terkait dengan ideologi mereka? Itu cukup. Gitu ya. Pak, memang begini. Sekarang ini terjadi ajakan untuk persatuan dan ukhuwah yang membingungkan, sampai akhirnya persatuan dan kesatuan itu mengajak untuk menafikan perbedaan apapun, termasuk perbedaan akidah dan pemahaman. Ini yang dikhawatirkan sejak dulu oleh Rasulullah SAW. Ya. Di mana awal daripada hilangnya agama Yahudi dan Nasrani adalah apa? Hanya untuk mempertimbangkan persatuan dan kesatuan itu mengorbankan nilai-nilai agama mereka. Tuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu juhra rabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal.
sahasta demi sahasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian masuk juga. Mas, saya tanya, apakah hadis ini maknanya hakiki atau majazi? Apakah ada orang Kristen yang masuk ke liang hewan biawak? Ada? Nggak mungkin. Nggak muat, bukan nggak mungkin. Coba antum mana bawa ke ini. Maknanya, umat Islam ini akan meniru ajaran, tradisi, sunnah, kebiasaan umat sebelumnya yang tidak yang lain adalah Yahud dan Nasara. Sampai semustahil apapun di dalam pandangan Islam mereka lakukan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis Tirmidzi, la ya'tiyanna 'ala ummati ma'aka 'ala bani Israil hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum 'alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dzalika. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya di antara mereka mendatangi ibunya di tengah jalan, umatku ini juga menirunya. Ya kemarin kan sudah ada yang mulai menggulirkan zina itu boleh, asalkan dilakukan di wilayah privat. Ya, jadi enggak rame-rame, privat. Pokoknya di dalam kerdus semua. Suka sama suka. Keduanya sudah dewasa, tidak ada paksaan dan dilakukan secara tulus. Nah, syaratnya zina 5 halal. Itu jadi halal. Jadi saya ulangi lagi, zina itu halal kalau dilakukan satu di wilayah privat. Berarti di dalam drum, terus dicor, ya, di kelas gitu. Terus tadi kedua suka sama suka, keduanya sudah dewasa, tidak ada unsur paksaan dan ikhlas. Masya Allah, zina aja pakai ikhlas coba. Masya Allah, ya Allah. Ini mencerminkan hadis Rasulullah ini tadi, Pak. Jadi sekarang liberal itu ada dua, liberal eksternal, semua agama benar, liberal internal, semua kelompok ini benar, sama-sama liberalnya. Sehingga hadis Rasulullah SAW kalau disampaikan, sataftariqu ummati ala 73 firqatan, umatku akan pecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semua masuk neraka kecuali satu. Itu berat sekali di telinga sebagai umat Islam yang cinta ukhuwah secara salah. Ukhuwah itu penting, tapi gini, innamal mu'minuna ikhwatun. Apa artinya? Satu nggak satu yang penting iman, apa iman nggak iman yang penting satu? Gimana Mas jawabannya? Atau gini Mas, makan nggak makan seperti yang penting ngumpul, apa ngumpul nggak ngumpul yang penting makan? Nggak bisa jawab juga, ya udah ditutup aja. Ya, intinya bersatu tidak bersatu yang penting iman. Makanya Allah mendahulukan innamal mu'minuna, penekanan iman, ikhwatun. Artinya ukhuwah itu landasannya iman. Bukan iman itu kita landaskan di atas ukhuwah. Ukhuwahnya kita landaskan di atas keimanan. Untuk apa? Sekarang ini mereknya sama, warnanya sama, jurusannya sama, tapi supir beda-beda. Ini namanya ukhuwah mikrolet. Sama, tapi otak tidak dibangun, pemikiran tidak dibangun, pemahaman tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka akhirnya menghasilkan sesuatu yang blunder, yaitu perpecahan. Pecah di dalam pemahaman, pecah di dalam keyakinan, pecah di dalam masalah apa? Syariat, di dalam pengamalan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup waktu yang membatasi kita, dan mudah-mudahan kita bersuara kembali di kesempatan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengajarkan kepada kita yang bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, yang tanya tadi kasih.